Lo udah beli rumah, datengin mertua lo, datengin saudara lo ke segala macem, ya kan? Supaya rumah lo tuh diingat sama semua orang, karena kan masuk Instagram atau masuk apa, lo mesti bikin foto di sini yang bertingkat-tingkat itu. Ya kan? Di rumah siapa tuh? Rumah bewok gitu ya kan, bro? Keren ya? Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di satu buah pengembangan yang luar biasa, satu kota baru di daerah Serpong Barat. Lebih tepatnya ada di Maestria Residence. Dan yang mau kita review hari ini itu adalah Amerta. Yang menarik dari Maestria Residence ini adalah buatan dari Farpoint. Jadi Farpoint ini tuh udah 33 tahun pengalamannya di bidang real estate. Dan yang lebih menarik lagi, ada arsitek idola gua. Ini bro, kakak kelas gua di PL. Itu jauh. Nah, ini adalah Yoriantar, teman-teman, dari Hanawal Arsitek. Nah, Yoriantar ini teman-teman tahu lah ya, dia yang bikin pembangunan ulang Gelora Bung Karno. Dan di sini master plannernya itu ada Sibarani Sofyan. Sibarani Sofyan ini kalau teman-teman lihat di sini ada buat sumbu kebangsaan IKN, ada Sumarekon, ada PIK 2. Di sini juga ada Daval Barbaya. Jadi ini dari SWA, teman-teman, ini terkenal banget. Ini adalah master planner yang udah 60 tahun pengalamannya, aktif dalam sejumlah proyek dari global maupun di Indonesia. Salah satunya ada di Alam Sutera, Sumarekon, di Amerika, dan di Uni Emirat Arab. Wah, ini mantep banget ya. Jadi yang menarik juga dari tempat ini itu adalah dia mau bikin mini township, teman-teman. Jadi di sini tuh nanti ada Central Park, ada Central Lake, ada Central Market, dan ada clubhouse-nya. Dan yang udah kebangun sekarang adalah Central Park ini. Jadi bayangin deh, teman-teman, ketika tinggal di sini akan bisa nikmatin satu fasilitas yang luar biasa dan dibuat sama master planner yang keren banget. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Jadi di sini tuh masih ada tempat nongkrong-nongkrongnya, di situ ada amphitheater-nya, di sini ada tempat buat main anak, ada panjat tebing kecil-kecilannya, ada perosotan yang luar biasa, dan yang pasti juga di sini ada trampolinnya. Dan ya udah, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke rumah yang mau kita review. Jadi kita akan review satu rumah yang harganya benar-benar affordable banget buat teman-teman yang pengen nyari rumah pertama. Nah, di sini tuh ada 3 tipe rumah, teman-teman. Jadi yang di sini tuh ada yang 500-an, ada yang 600-an, dan yang mau kita review ini adalah yang harganya 800-an. Kenapa kita pilih ini? Karena menurut gua harganya tuh menarik banget. Di bawah 1 miliar, teman-teman bisa punya satu rumah yang udah lengkap banget untuk keluarga kecil. Teman-teman yang punya 2 anak, ini benar-benar cocok banget buat kalian. Dan harganya itu loh, benar-benar menarik banget. 800 jutaan. Oke, sekarang kita bahas dulu dari atas. Jadi kalau kita tahu, Yoriantar itu adalah arsitek Indonesia yang suka masukin tradisional Indonesia ke dalam satu bangunan. Jadi ini adalah modern, tapi tetap ke Indonesia-Indonesiaan, dan itu bisa dilihat dari atapnya. Teman-teman bisa lihat atapnya tuh ada sedikit overlapnya. Dan yang pasti rumah ini tuh benar-benar cocok untuk 2 musim. Kenapa? Karena lihat deh kecuraman dari atapnya. Ini benar-benar cocok banget sama rumah tropis. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman mau bikin atap seperti ini harus menggunakan nok samping seperti itu. Kenapa? Supaya air itu tidak masuk ke dalam gentengnya dan akhirnya membuat rumah kita rembes. Nah, yang menarik juga di lisplang ya. Lisplangnya itu menggunakan GRC yang motifnya kayu tapi diwarnain abu-abu tua. Nah, bagian atapnya itu teman-teman, nah itu atapnya itu berhenti di sebelah situ karena di sininya itu ada talang air dari beton yang fungsinya juga bisa digunain untuk jadi tempat penyimpanan kompresor AC. Nah, kalau untuk yang ini, nah ini menarik banget nih. Jadi ini tuh lagi ngetren banget teman-teman. Ini adalah batu bata, tapi bukan dari batu bata beneran. Ini adalah produk terbaru Foamy. Keren banget ya. Jadi tampilannya itu dia lebih clean, masangnya juga lebih simple karena bahannya tipis banget. Jadi kalau teman-teman pengen bikin satu tampilan yang bata expose di rumah kalian tapi pengen pemasangannya simple, tahan lama dan kuat, teman-teman bisa gunain Foamy seperti ini. Dan ini yang pasti adalah ketika kita taruh di depan fasad rumah itu tidak akan mengganggu struktur. Oke, kita turun lagi ke bawah. Di bagian bawahnya ini menarik. Jadi dari atas ini kan adalah batu bata yang dibikinnya itu horizontal. Di bagian sininya supaya bikin rumah ini semakin melebar lagi, dikasih cornwood teman-teman.
mantep ya. Jadi ini terus gitu horizontal dari kanan ke kiri. Di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat ini menggunakan kamprot dan dikasih tali air yang motifnya seperti ini. Kelihatan makin modern dan yang pasti, nah ini nih bro, supaya rapi itu di sini pakai aluminium U. Nah kalau teman-teman suka tone warna rumah ini gue pilihin warnanya ya. Jadi kalau kita mau ngecat rumah itu pilihlah cat yang benar-benar berkualitas, weather shield yang kuat sampai bertahun-tahun. Nah, kita bisa gunain weather shield dari Dulux dan ini gue pilihin. Yang ini tuh teman-teman bisa gunain Dulux weather shield yang Limo Gas Blue. Sedangkan yang ini teman-teman bisa gunain Purest Frost. Jadi hasilnya itu bisa dapat padu padan seperti ini. Dan yang keren ya kalau teman-teman perhatiin di bagian list plangnya. List plangnya ini tuh abu-abu ya, unik ya. Jadi nggak dibikin putih aja, teman-teman bisa gunain weather shield dari Dulux yang warnanya adalah denim drift. Ada yang menarik dari sini, ini adalah bagian rosternya. Rosternya itu dipilih yang warnanya terakota juga, sama seperti batu bata expose yang ada di atas ini. Nah, dan ini fungsinya menarik bro. Karena satu nih, ketika kita taruh di sini terasnya, ini bisa ngumpet. Bisa dua nih fungsinya. Kalau kita taruh bangku juga unik di sini, enak. Jadi ketika kita lagi mau santai baca koran masih ada nggak sih sekarang? Nggak ada ya? Lu doang. Kompas lu. Nggak asli, soalnya di satu komplek gue tinggal gue doang yang baca koran. Itu udah kasihan main sama ininya. Sama lopernya. Nggak, jadi kalau di sini oke, salah gue berarti. Jadi kalau lagi duduk di sini sambil lihat TikTok, ya kan? Nah, sambil lihat TikTok di sini juga nggak kelihatan kalau ngeliat TikToknya agak nggak bener dikit ya. Dari tetangga kita. Dan yang mantapnya adalah gini bro, ini pasti di sini ada living area kan. Nah kalau misalnya istri lu gitu bro, dia lagi pakai daster, nggak mau kelihatan orang, juga ketutup sama roster ini. Tapi angin tetap masuk. Abis itu cahaya matahari pun juga tetap masuk. Menarik ya. Makanya ini gue suka banget di sini. Udah dikasih kanopi dan bentuknya itu tadi seperti gue bilang miring-miring yang membuat rumah ini terlihat semakin unik. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Kalau lu nggak sih bro, kalau lu akan biarin ini jadi rak sepatu, ya kan? Lu taruh sepatu lu sembarangan, tapi kelihatannya dari depan rapi. Iya. Kenapa begitu? Karena Bang Beok jarang terima tamu. Ya sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Wih gila nih temen gue tuh. Masuk di dalam rumah masih pakai kacamata hitam. Kacamata hitam. Panas banget lu. Ini kacamata hitam mereknya bagus bro, Polaroid. Oke. Ya kan mahal. Tapi gue kasih tahu ke semua YouTube, ke semua teman-teman di YouTube. Kalau ini belinya diskonan. Beli satu dapat dua. Nah sekarang kita udah masuk dalam rumahnya. Ini unik sih, jadi begitu masuk kita langsung ketemu sama satu ruang tamu yang juga berfungsi sebagai living room. Ini menariknya kenapa teman-teman? Jadi kalau dilihat ini itu dibikin ngepas banget nih, arsiteknya bagus sih. Ya Yuri antar ya. Jadi di sini tuh dibikin pas. Jadi kita bisa taruh sofa tuh bener-bener mentok di sini. Habis itu ketika kita duduk di sini, kita nikmatin TV-nya ini 43 inch itu bener-bener eye level banget dan ukurannya tuh pas. Dan ini TV-nya juga dipilih ukurannya segini karena di sebelahnya ini tuh ada jendelanya. Mantap ya. Dan yang gue suka adalah pemilihan tone warnanya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu warnanya ada hijaunya, habis itu dikombinasi warna coklat muda. Ini HPL yang menurut gue adalah HPL yang paling banyak dipakai dan paling aman. Jadi kalau teman-teman pengen bikin rumah ragu-ragu milih warna HPL, pilihlah warna ini nih. Tapi yang gue suka, jangan dibikin sederhana. Lihat deh di sebelah sini. Itu sekarang lagi ngetren yang dibikin miring-miring kayak gini teman-teman. Habis itu dia ngeframe. Di sini jangan lupa dikasih model adu manis. Dan ternyata ketika kita padu padan sama warna hijau, hasilnya lucu ya. Jadi kayak apa ya? Agak pop gitu, agak anak mudanya dapet, tapi klasiknya juga dapet. Menarik ya. Jadi ini ibaratnya adalah satu tone warna yang ketika anak muda itu pasti suka, tapi orang tua ketika datang ke rumah kita pun juga akan berasa classy. Coba bayangin nggak? Sebelum lo kawin, lo udah beli rumah kayak gini, habisnya lo ajak calon mertua lo ke sini. Wih gila, kamu tuh udah pinter, berbakat, classy lagi.
keren ya. Dan yang gue suka adalah sebelah sini juga bro. Jadi ketika kita lagi duduk di sini, itu di sini tuh ada gray mirror ya. Nah itu tuh impactnya apa? Enak loh. Jadi ketika kita lagi duduk di sini tuh lagi nikmatin TV apa segala macam, itu tuh berasa luas gitu karena di sini tuh ada pantulan dari gray mirror ya. Coba bro lihat dari sini bro, ya kan? Tuh, kayak luas banget rumahnya ya kan? Apalagi pas lagi duduk gini tuh perasaannya tuh ada ruangan lagi di sebelah sana. Enak banget. Kalau lu gunanya buat apa bro di sini? Enggak ya? Yuk. Sekarang kita menuju ke sini. Gue suka banget sama rumah ini karena ini adalah posisinya yang lagi hook. Ini tuh ada horizontal blind-nya dan ini ada jendela yang ukurannya besar banget. Jadi kalau kita buka itu bisa berasa banget sirkulasinya dan yang pasti cahaya matahari juga akan masuk dengan baik. Kalau untuk ini bagus nih. Jadi kalau untuk top table dari dapurnya ini menggunakan HPL juga teman-teman. Habis itu di bagian bawahnya itu dia menggunakan hijaunya itu ternyata dari Duco. Kalau untuk kompornya dia sederhana, gunain Modena yang ukurannya kecil. Ini cocok banget untuk di apartemen atau rumah-rumah kompleks seperti rumah ini. Bisa dipasang begini, bisa dipasang juga begini. Nah kalau ini karena untuk menghemat space supaya kita di sini masih bisa motong-motong segala macam, gunainlah ditaruhnya ke atas seperti ini. Dan ini udah ada sinknya, walaupun ini bukan favorit gue warnanya karena warnanya itu gelap, agak susah untuk dibersihin karena akan ada jamur air ya. Nah, yang ini juga menarik, di bagian sini tuh ada jendelanya dan itu ditaruhnya di bagian sink, bukan di bagian kompornya. Cuma ada sayangnya lagi, di bagian sini tuh nggak dikasih cooker hood. Jadi ini nanti kalau misalnya kita sering masak di sini, yang terjadi adalah ininya akan menghitam. Untuk backsplash-nya menarik, dia menggunakan mozaik warna putih yang ditaruhnya vertikal ke atas. Bagus ya. Tapi ini simple lah, nanti tinggal dikasih cooker hood juga udah jadi ciamik banget ini dapurnya. Dan yang gue suka adalah di bagian sininya itu emang udah disiapin untuk kulkas 2 pintu. Karena penting untuk keluarga muda itu kalau kita punya kulkas 2 pintu, kita akan bisa nyimpen makanan lebih banyak. Akhirnya apa bro? Akhirnya jadi hemat. Karena kalau lo sering-sering belanja, apa yang terjadi? Sering jajannya. Oke, sebelah sini dimanfaatkan ruang di bawah tangga dijadiin tempat penyimpanan. Dan ini ada kamar mandinya. Oh, ini kamar mandinya enak loh. Tinggi gue 185 cm teman-teman. Dan ini gue masih bisa mandi dengan enak di sini. Gitu. Kadang-kadang suka kita datang ke rumah developer itu dia naruhnya di sini juga, cuman pendek. Kalau ini benar-benar enak nih. Dan udah disiapin jendela. Jadi kita nggak akan dapat sirkulasi udara yang buruk. Nah, di bagian ujungnya ini menggunakan toto nih teman-teman. Nah, ini menarik banget ya. Jadi totonya itu yang dibikin model sudut. Ini cocok banget untuk rumah-rumah komplek nih. Karena ketika kita buka pintunya, itu juga nggak akan nabrak sama wastafel. Oke, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidurnya yang pertama. Cuman ini dijadiin kamar tamu nih modelnya. Menarik ya, jadi bisa dikasih sofa. Ini fungsinya bisa 2. Kalau tamu mau nginep di sini juga enak, buat kerja juga enak. Misalnya anaknya baru 1, tapi nanti kalau anaknya 2 ini bisa difungsiin jadi kamar beneran. Dan di sini ada mejanya, gue suka model mejanya. Di bagian sininya tuh udah dibikin tidak bersudut tajam. Lacinya juga enak, nggak kena sama kaki kalau lagi ditarik. Dan di bagian sininya juga nggak akan kejepit kalau misalnya kita tutup buru-buru. Cuma ada sayangnya mestinya nih, tambah sedikit bisa jadi soft closing. Suka di bagian sini juga, di sini ada brown mirror-nya, di sini kasih brown mirror lagi. Memang kalau rumah yang compact itu harus banyak mirror-nya. Dan di sebelah sini ini dikasih mirror yang bukan brown, bukan grey, tapi mirror biasa. Tapi supaya unik dikasih ada bevel ya. Jadi terlihat lebih mewah. Oke, yuk sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke belakang dulu. Nah, di belakangnya unik nih. Ini oriental, bro. Keren. Lihat deh. Satu, ini emang enak buat nongkrong karena di sini ada senderannya kan. Nongkrong di sini bercengkrama gitu segala macam enak. Nomor 2, lo udah beli rumah, ya kan? Datengin mertua lo, datengin saudara lo, segala macam, ya kan? Supaya rumah lo tuh diingat sama semua orang, karena kan masuk Instagram atau masuk apa, lo mesti
bikin foto di sini yang bertingkat-tingkat itu. Nah, ya kan? Di rumah siapa tuh? Rumah bewok gitu ya kan, Bro? Keren ya. Dan ini belakangnya sekali lagi dia menggunakan foamy. Nah, foamy ini unik banget emang teman-teman, gampang banget dipotong. Jadi untuk bikin motif seperti ini tuh bagus. Di atasnya teman-teman bisa lihat ini menggunakan aluminium. Nah, di atasnya ini dia menggunakan PC hollow, dikasih solar flat. Hasilnya adalah ketika nanti ada matahari turun, di sini tuh akan ada garis-garis bayangan yang menarik. Dan ini hampir semuanya loh dikasih kamprot, keren. Dan nggak lupa pakai pintu kaca supaya matahari juga bisa masuk ke dalam dengan banyak. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Ada satu lagi gue suka, jarang banget, bukan jarang banget sih, sering banget ketemu. Kalau di mana gitu gue harus nunduk bro. Dari tinggi gue 185 dan ini bener-bener enggak bagus. Sekali lagi ini di sini teman-teman, dia menggunakan yang miring-miring dan dikombinasi pakai LED dan udah ada jendela matinya. Jadi lorong tangga ini pun juga akan selalu terang. Ini dia nih, suka banget nih. Jadi di sini tuh masih ketemu sama satu space yang masih bisa ditaruh meja seperti ini. Nanti di sini juga masih bisa ditaruh meja karena ini nggak dihabisin. Di sini masih bisa dikasih pedestal, bagus banget. Dan yang kerennya adalah kita punya tempat nongkrong lagi. Enak ya? Tempat nongkrong di sini, ambil ngopi, ambil apa? Ambil apa bro? Mau liburan kemana? Gitu ya? Enggak sih. Lu mikirnya kayaknya akrab-akrab aja. Sekali-sekali kalau di rumah tuh nggak ada, hidup tuh akrab-akrab aja bro. Iya, bener ada masalah ya? Kan kadang-kadang berantem sama bini lu. Ini ada tempat kaburnya. Oh, gitu. Bener, di sini nih enak banget. Tapi kalau lagi happy ya berdua peluk-peluk juga enak di sini. Tapi ini menurut gua emang kalau kita pengen bikin satu rumah yang enak untuk dihuni itu adalah rumah yang punya banyak tongkrongan. Dan ini rumah ini dengan luasan seperti ini, segini banyak tempat nongkrongnya, enak banget. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Wah, kamar mandinya. Oke, kenapa? Karena nomor satu di sini ada jendelanya. Jadi sirkulasinya bagus, cahaya matahari juga bagus. Karena emang ini rumah, jargonnya itu rumah dua musim. Dan salah satu jagoan tropical di Indonesia itu Edo Riantar menurut gue. Ini dipikirin, di sebelah sininya ada Toto yang ukurannya paling kecil. Habis itu di sini juga ada wastafel Toto yang ukurannya paling kecil. Tapi dibikin mewah dengan menggunakan solid surface dan dikasih vanity di bawahnya. Oke, cuman ya ini dia nih. Menurut gue tetap harus dikasih kaca supaya kita mandi itu nggak jadi kamar mandi basah. Sama menurut gue ini gue nggak terlalu suka sih. Karena akan lebih bagus kalau dia warnanya agak putih-putih. Cuman ya apa-apa. Selama kita rajin bersihinnya pun juga akan terlihat bagus. Karena emang kalau kita gunain warna gelap gitu di kamar mandi, kesannya itu adalah elegan. Oke, sekarang kita kesini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Yang gue suka apa bro? Yang gue suka adalah jendelanya. Satu kan jendela itu dibikin horizontal, jadi membuat rumah ini terlihat lebar. Dan nomor dua, sebenarnya hampir bangunan yang gue desain kebanyakan pakai begini. Ini style gue nih sebenarnya. Tapi sebenarnya ada bagusnya bro. Nomor satu, jendela yang kebuka tuh besar. Jadi secara meterannya tuh besar yang kebuka, karena kan dia ngelebar kan. Nomor dua, anak itu nggak bisa lompat. Iya, karena tinggi. Karena tinggi, bagus ya. Dan ini adalah bagian bawahnya ini. Ini adalah dari paling ujung dari rumah ini yang jadi talangnya. Tapi di dalam interiornya bisa mendapatkan satu plafon yang bentuknya berbeda. Oh ini sederhana aja. Ini gue suka juga. Ini pakai duko, pakai HPL. Habis itu di sini juga dikasih duko. Jadi kalau teman-teman pengen nyari warna-warna yang menarik untuk dijadiin pilihan, itu teman-teman bisa pause video ini, habis itu cari hijaunya, cari HPL yang ini dan dipadu-padan sama warna putih. Dan untuk nambah storage di sini juga udah dikasih laci. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur orang tuanya atau kamar tidur master. Kembali lagi, ini gue suka banget. Ini gayanya Doyok sini. Jadi di bagian bawah itu dikasih begitu supaya kesannya built-in. Diturunin.
Di bagian atasnya ini dikasih HPL lagi untuk plafonnya supaya kelihatan lebih warm. Habis itu dikasih padu padan warna emas supaya terlihat mewah dan menunjukkan kalau ini adalah kamar master. Di bagian depannya masih ada tempat untuk berias, enak dan bisa dipakai kerja juga buat yang laki. Dan ada satu mirror yang di kiri kanannya itu dikasih lampu dan satu badan. Enak loh bro. Jadi buat ngaca tuh bener-bener enak, dapat satu badannya, habis itu dapat Krisdayantinya, ya kan? Jadi bener-bener kalau yang perempuan tuh rata gitu. Pasti seneng banget. Habis itu kalau dia mau detail, pakailah yang ini. Kasih lampu juga. Menarik ya. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Maestria ini? Nomor satu, ini adalah kolaborasi yang menarik dari 3 arsitek besar. Jadi kalau teman-teman tahu, di sini tuh ada Yori Antar, di sini juga ada Swa dan ada Sibarani Sofyan. Nah, kerennya lagi, kalau kita ngomongin satu rumah itu kita harus ngomongin akses. Dan ini lokasinya itu menarik banget teman-teman. Jadi ini tuh ada deket banget sama KRL. KRL-nya itu ada Parung Panjang dan ada Cileunjit. Jaraknya itu bisa ditempuh dalam waktu 10 menitan. Tapi yang menariknya, kalau kita ngomongin properti itu, kita harus ngomongin feature-nya. Dalam beberapa tahun ke depan, dan itu nggak lama lagi teman-teman, ini akan ada stasiun yang jaraknya cuma 600 meter dari perumahan Maestria ini. Dan itu namanya adalah stasiun Cibokor. Nah sekarang kita ngomongin di perumahannya nih. Perumahannya itu besar banget, bisa dibilang kota kecil. Jadi ini luasnya itu ada di 55 hektar. Dan yang kerennya 10 hektarnya itu akan jadi green. Jadi bisa dibayangin nih kalau teman-teman tinggal di sini, itu suasana hijaunya benar-benar berasa. Dan yang pasti fasilitasnya juga akan luar biasa. Nanti ada Central Park, ada Central Lake, ada Central Market. Jadi bisa dibilang ketika nanti teman-teman tinggal di sini udah nggak akan kekurangan yang namanya fasilitas. Dan nggak cukup sampai situ aja, nanti juga akan ada clubhouse yang punya fasilitas menarik juga. Ya teman-teman nanti bisa olahraga, bisa ngumpul-ngumpul, bisa macem-macem dilakuin di dalam clubhouse itu. Nah, lokasi tepatnya itu sebenarnya menarik juga karena ini tuh ada di antara BSD, Gading Serpong, dan Alam Sutra. Bayangin deh, ada satu kota baru di tengah-tengah kawasan yang udah berkembang seperti itu. Benar-benar satu lokasi yang menarik. Nah, sekarang kita sampai ke masalah paling penting di acara ini, yaitu masalah harganya. Harganya seperti tadi gue sebutin di depan, ada 3 tipe rumah, ada yang 500 juta, ada yang 600 juta, dan yang lagi kita review ini adalah yang 800 juta. Dan yang 800 juta ini menariknya, untuk teman-teman yang susah banget ngumpulin DP kalau mau beli rumah, ini DP-nya 0 teman-teman, dan tinggal langsung dicicil 4 jutaan aja sebulan. Menarik banget kan? Jadi teman-teman udah bisa punya satu rumah yang udah cocok untuk memulai keluarga baru kalian. Jadi di sini udah ada 3 kamar, dan yang pasti punya lingkungan yang bagus dan bisa jadi investasi yang baik. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao.